Yo, Sobat Bola, ada kabar yang bikin jantung deg-degan nih buat para pecinta timnas Indonesia. Resmi, PSSI lagi ngebut buat naturalisasi 3 pemain keturunan buat memperkuat skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa aja mereka? Yuk kita kupas tuntas. Satu, Emil Audero kiper kelas Eropa siap jaga gawang Garuda. Pertama, ada Emil Audero Mulyadi. Kiper yang saat ini bermain di Palermo ini emang udah lama dikaitkan sama timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di Serie A Italia, Emil bisa jadi tembok kokoh di bawah mister gawang. Apalagi persaingan kiper di timnas bakal makin seru karena ada nama Maarten Paes juga. Gimana menurut kalian? Lebih cocok Emil atau Paes jadi kiper utama Garuda? 2. Dan James, bek keturunan Semarang Surabaya. Nah, kalau lini belakang, kita bakal kedatangan Dan James. Pemain ini sekarang jadi starter di Go Ahead Eagles, salah satu klub Eredivisie Belanda. Yang bikin makin menarik dan punya darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Semarang dan ibunya dari Surabaya. Dengan skill dan pengalamannya, dia bisa jadi tambahan solid buat lini pertahanan Garuda. Setuju nggak kalau dia langsung jadi pilihan utama di sektor wingback? 3. Joey Pelupesi gelandang Maluku bermental kapten. Terakhir ada Joey Pelupesi. Pemain tengah yang saat ini membela Lomel SK ini punya darah Maluku dan udah sempat jadi kapten di klubnya. Itu tandanya dia punya jiwa kepemimpinan dan pengalaman yang bisa bantu timnas makin solid di lini tengah. Gimana menurut kalian? Apakah Joey bisa langsung jadi jenderal lapangan tengah buat timnas Indonesia? Naturalisasi dikebut demi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Erick Thohir nggak main-main nih dalam proses naturalisasi ini. Beliau memastikan kalau ketiga pemain ini segera bisa membela Garuda secepatnya, supaya timnas punya skuad terbaik buat bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alhamdulillah setelah proses lama dan diskusi panjang, akhirnya kita bisa meyakinkan mereka untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Emil Audero, Dan James, dan Joey Pelupesi semua dalam tahap akhir naturalisasi, kata Erick Thohir. Erick juga menambahkan kalau proses ini penting karena timnas Indonesia butuh tenaga baru buat memperkuat berbagai lini. Dengan kedatangan mereka, persaingan di dalam tim bakal makin ketat dan tentunya bikin kita makin optimis buat lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI memastikan perkuatan tim untuk bagaimana kita bisa meraih mimpi kita tembus Piala Dunia. Shot finally comes in patiently by Horatio, and somehow
Alhamdulillah kayaknya proses untuk memperkuat tim kita untuk pertandingan lawan Australia itu sepertinya jalannya agak terang. Ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat. Salah satunya di Emilio Audero Mulyadi, ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Artinya kita mempunyai dua goalkeeper yang kokoh. Di lini tengah, di situ kita perlu 5 pemain tengah. Nah, akhirnya pilihan kita coba ajak bicara dan akhirnya mau Joy Pelupesi ya dari keturunan Maluku. Ada juga pemain yang kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya, yaitu Dean James. Dia di Go Ahead Eagles, dia starter. Kita memang perlu juga penebalan left back, wing back untuk mendukung kalau sampai pemain posisi penyerang kita kekurangan kedalamannya. Saya sudah lapor Bapak Presiden, Pak Prabowo, sangat welcome. Lalu saya sudah telepon Pak Menpora dan minggu depan kita akan segera proses. Ya, kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Jadwal big match Timnas Indonesia. Nah, Garuda bakal segera menjalani 2 laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Catat tanggalnya. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia di Sydney Football Stadium, Sydney. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta. 2 pertandingan ini bakal jadi ujian penting buat timnas kita. Dengan tambahan 3 pemain naturalisasi ini, semoga timnas bisa tampil makin kuat dan mengukir sejarah baru. Gimana pendapat kalian? Jadi menurut kalian, apakah Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupes bisa langsung nyetel dengan timnas? Apakah mereka bakal jadi kunci kesuksesan kita di kualifikasi Piala Dunia? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru tentang Timnas Indonesia. Ayo kita dukung Garuda sampai terbang ke Piala Dunia. Yo Sobat Bola, masih bersama Bapak PSSI dalam kurung Erick Thohir. Ada kabar keren buat kalian para pencinta sepak bola Indonesia. PSSI dalam kurung Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia lagi sibuk banget nih mempersiapkan pembangunan stadion mini berkapasitas 5.000 penonton di Ibu Kota Nusantara dalam kurung IKN Kalimantan Timur. Wah, makin kece nih buat perkembangan sepak bola tanah air. PSSI Training Center di IKN, apa aja isinya? Jadi gini, proyek ini merupakan bagian dari tahap kedua pembangunan PSSI Training Center dalam kurung TC di IKN. Kalau kalian belum tahu, tahap pertama udah kelar loh. Ada 3 lapangan sepak bola kece yang udah siap dipakai, plus asrama buat para pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ngegas banget biar pembangunan stadion mini ini segera dimulai. Untuk pembangunan PSSI Training Center ini kan kita sudah berjalan stage 1. Sekarang kita masuk stage kedua di mana kita ingin ada percepatan pembangunan mini stadium yang berkapasitas 5.000 penonton, ujar Erick dalam video yang diunggah di akun Instagram resminya. Untuk pembangunan PSSI Training Center ini kan kita sudah berjalan stage pertama. Stage pertama tahun selesai. Sekarang kita masuk stage kedua, di mana kita ingin ada percepatan pembangunan daripada mini stadium yang berkapasitas 5.000. Kebetulan antara PSSI dengan yang sudah kesepakatan, di mana ada tanah yang available dan juga kemungkinan ada pembangunan kapasitas mini stadium. Stadion mini buat apa? Nah, stadion mini ini bukan cuma buat keren-kerenan aja, tapi bakal jadi tempat penting buat latihan, pertandingan, dan pengembangan sepak bola Indonesia. PSSI udah fix kerja sama-sama pihak IKN buat nyiapin lahan terbaik untuk proyek ini. Erick bilang antara PSSI dan Kepala IKN sudah ada kesepakatan di mana ada tanah yang available dan juga dimungkinkan ada pembangunan untuk mini stadium yang kita harapkan. Jadi, kedepannya stadion ini bisa jadi pusat kegiatan sepak bola yang lebih modern dan terstruktur. Bayangin aja ada stadion mini yang canggih bisa dipakai buat kompetisi dan makin memajukan dunia sepak bola Indonesia. Apa aja yang udah dibangun? Di tahap pertama, PSSI udah nyelesain 3 lapangan bola termasuk lapangan natural dengan rumput zoysia Materla kualitas internasional. Lapangan sintetis, buat latihan tanpa takut cuaca buruk lapangan O.
yang dilengkapi pencahayaan 800 lux buat latihan malam hari asrama megah buat pemain biar makin nyaman dan fokus latihan. Semua ini udah siap dipakai. Loh, Erik juga nggak lupa ngucapin terima kasih buat semua pihak yang terlibat, termasuk FIFA dan pemerintah yang udah mendukung penuh proyek ini. Terima kasih untuk kolaborasi dan dukungan semua stakeholder dari FIFA maupun pemerintah yang membuat pembangunan tahap 1 training center PSSI di IKN berjalan dengan lancar, katanya. Ini saya kemarin menanyakan ke Ketua PSSI, September akan dipakai. Karena ini sudah jadi 2,5 lapangan. Lapangan sintetis, rumput asli, dan juga lapangan yang setengah lapangan yang dipakai untuk teknis. Saya kira 2,5 lapangan ini lebih dari cukup. Meskipun nanti rencananya ada 8 lapangan. Ini ada yang dari PSSI, dari FIFA, dari AFC. Jadi banyak sumbangan. Bagus. Apa dampaknya buat sepak bola Indonesia? Dengan adanya stadion mini ini, pastinya sepak bola Indonesia bakal makin berkembang. Pemain muda berbakat punya tempat latihan dan bertanding yang lebih proper, fasilitas jadi lebih mumpuni, dan tentunya bikin timnas kita makin solid ke depannya. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah pembangunan stadion mini ini langkah yang tepat buat sepak bola Indonesia? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info terbaru soal perkembangan timnas dan sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia dapat sponsor baru. Finfast siap gaspol bareng timnas. Yo, sobat bola. Ada berita seru nih dari dunia sepak bola Indonesia. Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tiba-tiba muncul di arena Indonesia International Motor Show (IIMS) Gxpo Kemayoran, Jakarta pada Sabtu (22/2). Tapi tenang, dia bukan buat beli mobil baru, gengs. Ternyata ada misi besar buat sepak bola tanah air. Erick hadir sebagai ketum PSSI buat tanda tangan MOU dengan produsen mobil listrik asal Vietnam, Finfast. Finfast jadi mitra resmi Timnas Indonesia. Yang bikin unik, prosesi tanda tangan kontraknya bukan di meja fancy kayak biasanya, tapi langsung di atas unit mobil Finfast yang dipamerin di IIMS. Wah, beda banget ya. Ini bukan sekadar seremoni biasa, tapi lebih kegebrakan buat Timnas Indonesia. Resmi nih, Finfast sekarang jadi mitra Timnas Indonesia melalui kerjasama bareng PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) atas nama PSSI. Kenapa Finfast mau bergabung dengan Timnas? Buat Finfast ini jadi langkah penting buat nunjukin eksistensinya di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Selain itu mereka juga mau kasih kontribusi buat sepak bola Indonesia supaya makin berkembang, bukan cuma sebagai olahraga, tapi juga sebagai simbol persatuan nasional. Selama setahun ke depan, Finfast bakal ngadain berbagai program aktivasi selama pertandingan kandang Timnas Indonesia. Selain itu, logo dan identitas mereka bakal ditampilkan secara strategis dalam berbagai event sepak bola tanah air. CEO Finfast Asia Pham Sang Chau bilang kalau dia sangat terinspirasi sama kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Kami sangat antusias menjalin kemitraan dalam mendukung tim Indonesia, di mana hal ini merupakan yang kali pertama bagi kami, katanya. Mantap, kan? Apa sih keuntungannya buat timnas? Finfast gak cuma jadi sponsor doang, gengs. Mereka juga bakal ikut bantu persiapan timnas Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Ini bukan sekadar urusan bola, tapi juga soal masa depan sepak bola nasional. Menurut Managing Director PT GSI Marsal Masita, kemitraan ini bukan cuma buat support timnas, tapi juga buat ningkatin kesadaran soal teknologi ramah lingkungan dalam dunia sepak bola. Wah, keren banget kan? Finfast di pasar otomotif Indonesia. Buat yang belum tahu, Finfast tuh lagi ngebut buat ningkatin kehadirannya di Indonesia. Mereka nggak main-main, gengs. Dalam setahun terakhir aja,
Mereka udah ekspansi jaringan distribusi kirim kendaraan listrik VF5 dan VFE34 kolaborasi buat jaringan stasiun pengisian daya launching mini SUV kece VF3. Mereka juga punya kebijakan inovatif berupa pengisian daya gratis buat pelanggan mereka. Wih, makin mantap nih buat era kendaraan listrik di Indonesia. Dengan adanya kerjasama ini, makin jelas kalau Timnas Indonesia nggak main-main buat bersiap ke level dunia. Dukungan dari VinFast bakal bantu Garuda terbang lebih tinggi. Saya apresiasi ya komitmen yang diberikan VinFast pada Indonesia dan juga sepak bola Indonesia. Kebetulan saya juga pelajari bagaimana komitmen VinFast. Mereka akan membangun pabrik di Indonesia, artinya membuka lapangan pekerjaan buat bangsa Indonesia. Ini luar biasa. Yang luar biasa lagi, rupanya suka sepak bola Indonesia. Jadi mereka juga mensponsori tim sepak bola Indonesia yang punya mimpi besar mau ke Piala Dunia. Ya, jadi ini hal yang positif. Kita PSSI sangat-sangat mendorong supporting dari swasta, karena tidak mungkin kita membangun tim nasional kita dengan program yang jangka panjang semua hanya bergantung dana pemerintah. As you have a commitment to supporting the Indonesian national teams, I need to return your commitments. So I said I'm gonna buy one car from you. VF3. Yes. VF3. Which color? Red color. Red color. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah kerjasama ini bakal bawa perubahan besar buat sepak bola Indonesia? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru soal Timnas dan sepak bola Indonesia.